organisasi pertama Bang di Indonesia Iya, yang yang mengkhususkan. iya, karena didasari oleh apa namanya rasa oh nih banyak nih ambulans lalu lalang, tapi kesadaran masyarakat tuh masih rendah terhadap adanya ambulans dan mereka masih jarang ada yang mau minggir Empatinya gitu. kurang ya. Empatinya Iya. kurang. Dan maaf saya potong Bang, jangan masyarakat Bang. Aparatnya aja kadang nggak sadar Bang. Pejabat aja yang pada saat pada korup dikawal-kawal Bang. Iya, benar. Giliran yang bener-bener butuh nih ambulan, waduh keleleran, ketahan mobil apa segala macem nih. Makanya ada pelatihan khusus untuk itu Bang. Nah, sinergi kami unik nih Cing. Gimana nih unik ini? Jadi misalkan kita dapat info nih, terjadi ini contohnya gitu ya, terjadi sebuah bencana, lokasi di mana nih. Kita pertama itu kita ada di Potensi Tangsel ada tim asesmen yang bergerak. Ya. Itu info-info yang ada dikumpulkan dan alhamdulillah sih selama ini beruntung selalu dapat yang valid. Entah bencana, entah operasi SAR, pencarian orang atau apapun, kebakaran pun sama kita ada tim asesmen yang memang tim pencari info A1 atau tidak. Jika memang sudah A1, nah itu tim evakuasinya tuh yang berjalan, tim SAR-nya. Kegiatan water rescue dan vertical rescue kita gabung dan itu ternyata antusiasmenya ngebludak sekali dan itu berjalan dengan sangat baik. Terus kedua juga kita ada program bersih Sungai Angke ya, dan itu kalau kita udah nge-share udah pasti itu dari mana-mana pasti pada datang. Bersih Sungai Angke. Muara Angke. Sungai Angke yang Tangsel ini kan dilewatin Sungai Angke. Di tengah kotanya. Saya taunya Angke Muara Angke Bang. Jadi itu kegiatan yang menurut Bang Bagol paling ini ya berkesan ya, karena banyak yang ikut, antusiasmenya tinggi, human interestnya bagus di Tangsel sendiri. Ya, dari Tangsel ke nasional. Iya. Yoyoy, masih bersama Ngopi Petang, ngobrolin pikiran, petualangan, dan tantangan. Itu artinya sama-sama. Bersama saya Cing Udin, anak Betawi, orang Indonesia. Nah, kita kedatangan tamu kali ini rame nih. Ada teman-teman, bukan abis pulang kondangan mentang-mentang pakai batik nih. Enggak. Penculikan saya ini. Penculikan ini. Ini teman-teman dari Potensi SAR Tangerang Selatan. Bukan hanya Basarnas yang punya, tapi Tangsel juga punya Potsar. Monggo diperkenalkan satu-satu, terserah dari mana. Oke, perkenalkan saya Dudi Iskandar, biasa dipanggil Dudi Bagola. Saya saat ini dipercayakan sama teman-teman di forum untuk menjadi koordinator di forum Potensi Tangerang Selatan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Vicky Fernanda dan bagian dari forum Potensi Tangerang Selatan, cuma di beda bendera. Jadi kan karena forum itu gabungan ya dari beberapa bendera. Jadi saya dari Tangerang Kota. Nanti lebih jelasnya nanti. Ladies ini dulu nih. Aman. Bapak pejabat. Iya. Saya agak grogi dengan beliau. Monggo kakak. Saya nih ya. Saya tergabung juga di forum Potensi Tangerang Selatan dan organisasi saya itu dari OI Crisis Center atau OCC. Oh, berarti Potsar Tangsel ini forum. Nah, tadi Bang Dudi koordinator forum. Kalau Bang Vicky, saya anggota. Kakaknya anggota juga. Tapi asalnya dari OI Crisis Center. Nah, boleh tahu Bang Bagol, Potsar ini didirikannya
kapan, terus tujuannya untuk apa sih sebenarnya nih? Potensi Tangsel itu didirikan tahun 2019 ya kalau nggak salah tuh. Saat itu secara tidak sengaja OI ini OCC bikin acara kegiatan Latgab bareng water rescue, dan karena memang responnya ternyata luar biasa, akhirnya grup yang saat itu menjadi grup peserta itu tidak dibubarkan dan didaulat untuk dibikin sebuah forum untuk menjembatani kebutuhan relawan di Kota Tangerang Selatan itu sendiri sih. Oh, berarti awal mulanya adalah dari kegiatan bersama pelatihan water rescue yang dilakukan oleh teman-teman OI Crisis Center yang melibatkan seluruh potensi yang ada di Tangerang Selatan. Ya, betul. Selesai itu teman-teman bermufakat untuk tidak membubarkan diri, tapi lebih ke arah membentuk sebuah wadah bersama. Betul. Nah, yang menarik tadi Bang Vikin, waktu memperkenalkan, maksudnya beda benar atau gimana nih tadi nih? Jadi definisi dari forum itu kan dari berbagai lembaga gitu Bang ya. Berbagai lembaga, berbagai organisasi. Nah, jadi sebenarnya di atas jadi IEA Kota Tangerang ini sebenarnya terbentuk bukan terbentuk, ada dari naungan siapa sih, di bawah siapa sih gitu sebenarnya. Dan kita itu ada di dekat juga oleh Forum Potensi Tangerang Selatan. Oh, IEA itu apa Bang? IEA itu Indonesian Escorting Ambulance. Indonesia Escorting Ambulance. Oh, oke. Wah, ini menarik, ini klub nih jadinya nih. Ada yang dari relawannya, ada dari escorting ambulannya. Nah, sebenarnya forum memang benar kan gabungan-gabungan, dan itu kalau boleh dibilang akhirnya kolaborasi ya. Betul. Sinergi. Bersinergi antara seluruh potensi yang ada, teman-teman yang memang punya jiwa kerelawanan, bergabung, bersepakat untuk membentuk satu forum. Betul. Nah, yang menarik tadi Kakak Nia sendiri bilang kalau dia dari OI Crisis Center. Mungkin nanti ada sesi khusus untuk teman-teman OI Crisis Center, tapi boleh sedikit dong Kakak Nia, apa sih OI Crisis Center? OI Crisis Center itu sebuah organisasi masyarakat. Itu badan otonomnya dari OI Tangsel, OI. OI itu asalnya dari fans Iwan Fals yang akhirnya mendirikan organisasi. Bentuk ormas atau apa? Bentuk ormas, organisasi masyarakat. Berarti fansnya Iwan Fals kumpul, bikin OI, dan bentuknya ormas, dan akhirnya punya badan bikin otonom yang namanya OI Crisis Center, disingkat OCC. Dan kebetulan Kakak Nia ada di wilayah Tangerang Selatan. Betul. Berarti masuknya OI Tangsel. Wilayah Tangsel. OI wilayah Tangsel. Bergabung dengan Forum Potensi Tangsel. Oh, itu sendiri apa nanti kita punya sesi khusus. Nah, ini yang menarik nih, ada dari escorting ambulan. Nah, sebenarnya siapa aja sih Bang Bagol kalau boleh tahu, selain ada OCC, ada teman-teman dari IEA itu, siapa banyak sih sebenarnya. Jadi memang saat ini di forum sendiri itu lebih dari 54 lembaga yang tergabung gitu. Ada jadi memang kita bagi-bagi dari beberapa klaster ya. Jadi kalau untuk klaster rescue itu di situ ada OCC, terus juga ada Karang Taruna Ciputat, terus ada SAR MTA, ada Semut juga, terus GMC, Dompet Duapa ya.
Terus Salam Setara yang sekarang gabung di kitabisa.com, terus juga ada Semut Tangsel. Jadi itu ya, hanya untuk klaster rescue. Kalau untuk klaster posko, keposkoan atau dapur umum itu ada ASP, ada apalagi Pik? Al Sinergi, terus juga sekolah relawan juga ada. Berarti Terus banyak Bang? Banyak. Ada berapa klaster Bang? 5 klaster. Tadi SAR, Posko. Terus juga medis itu kan ada PMI Tangsel juga. Iya. Terus ada teman-teman IE juga. Iya. Tadi medis, terus apalagi klaster apa lagi nih? Recovery ada juga. Satu terakhir 5 logistik. Wah, hebat. Aplaus buat teman-teman Potsar Tangsel. Ini nggak ngomong mengada-ada Bang, tapi bahwa ini teman-teman juga harus tahu bahwa forum potensi SAR Tangsel itu Potsar Bang, namanya potensi SAR ya. Sebenarnya sih lebih ke potensi aja gitu. Kalau memang ada beberapa lembaga-lembaga yang agak berat kalau memang harus, karena memang mereka nggak ke ranah itu gitu besar. Karena kan ada yang recovery, ada yang logistik, ada segala macam. Jadi kita sebut sih biasanya lebih ke potensi aja. Forum potensi itu. Forum potensi Tangsel. Kenapa saya bilang lengkap dan saya aplaus? Karena ini komplit Bang. Kalau kata orang Betawi kayak panci ketemu tutup. Iya benar. Iya kan? Yang nyari ada Bang. Iya betul. Enggak? Betul. Yang nyiapin relokasi, posko ada. Urusan makan juga nggak mikir karena ada orang logistik. Betul. Ya enggak? Urusan vitamin, APKT, hantu belakang, bengek, urusan kesehatan, warawiri, ambulan, ada teman-teman IEA. Ya kan? Kemudian recovery, bahkan sampai setelah pasca bencana atau pasca kejadian kemanusiaan, mereka punya timnya. Jadi sebenarnya forum potensi Tangsel ini sekali bergerak, wah dia bisa lama tuh ya, bisa berbulan-bulan tuh Bang ya. Betul. Nah, sama teman-teman ambulan nih Bang. Iya Pak. Aneh tertarik nih, sebenarnya apa sih yang mendasari teman-teman IAI ini mau gabung di forum? Kan dia sendiri kagak pakai ikut gabung, ribet sendiri itu sebenarnya urusannya. Ya kan? Wah, apalagi zaman Covid, wah orang butuh banget. Itu kenapa itu Bang? Ya maaf kalau dibilang kurang kerjaan, enggak lah, pasti lebih banyak pekerjaannya. Kenapa kok mau ikut bergabung Bang? Bergabung di forum potensi ini? Iya. Karena sebenarnya kita itu kan dulu itu lebih ke escorting ya. Yang juga kan Indonesia Escorting Ambulance. Escorting itu kan ya istilahnya pengawalan. Jadi kita yang biasa ngawal-ngawal ambulans. Dan sebenarnya kalau nggak salah tahun 2019 ya. Iya. 2019 itu saya ketemu Bang Bagol. Dan saat itu saya merasa kayak ini bener nih cuma ngawal-ngawal aja. Karena kan mungkin yang masyarakat tuh membutuhkan bukan hanya ambulans saja. Benar. Karena mungkin ya kebetulan itu ada berita kayak ada anak kecil tenggelam gitu segala macam. Ya kita bukannya bisa buat kayak ngawal ambulans saja, jadi kan kayak hati kita tuh bergerak gitu untuk mencari hal yang baru gitu, belajar hal yang baru, dan akhirnya kita ya kalau saya sendiri ngebuntut Bang Bagol ini. Ngebuntutin Bang Bagol. Iya. Dibuntutin. Bagus, bukan dalam hal tanda petik. Kalau enggak ente bisa ditangkap sama kejagung. Ngebuntutin orang. Jadi kita singkat cerita, nih kayaknya nih asik nih, seru nih. Jadi kita nggak hanya belajar medis dan nggak hanya belajar buat ini ngawal-ngawal ambulans segala macam kan, karena makin kesini masyarakat juga udah pada paham ada ambulans tuh harus minggir. Jadi kita ayo coba cari kita luasin lagi skop kita. Jadi kita tuh bergerak di bidang pencarian juga. Pencarian, dan kita belajar sama Bang Bagol, sama teman-teman yang ada di forum potensi ini. Karena kan forum potensi ini yang tadi Bang Bagol bilang ada 5 klaster.
Jadi secara nggak langsung teman-teman IEA ini belajar dan memiliki kemampuan di 5 klaster ini, Bang. Oke. Nah, ini yang jelas kan pasti teman-teman pengawal ambulan ini pasti sangat punya, bukan lagi punya ya, pasti sangat punya jaringan keambulan-ambulan itu sendiri yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan sosial kemanusiaan. Benar gak? Dan akhirnya Bang Walid menemukan konektivitas nih, bisa lebih bergeraknya lebih leluasa. Walaupun memang sebenarnya sibuk sendiri ya. Ya enggak, bener gak sih? Bener, Bang. Apalagi dengan alhamdulillah tadi seperti disampaikan bahwa udah mulai ada kesadaran dari masyarakat bahwa kalau ada ambulan memang mereka memberi ruang. Tapi pada saat belum ada kesadaran seperti itu, teman-teman ini yang punya punya kepedulian untuk ngebuka jalan ambulan. Karena orang kita Bang kadang lagi ngeliat-ngeliat di media sosial loh. Urusan jalanan kedong-kedongan pistol, ngeri banget. Nah, ini kan menarik nih, semua punya bendera, ya kan? Dan pasti semua punya tim. Bahkan di OCC sendiri ada ya, Tania ya? Ada. Terus melebur menjadi satu forum. Nah, itu gimana sih sebenarnya hubungannya nih antara organisasi atau institusi teman-teman dengan forum ini sendiri? Sebenarnya yang tadi udah diinfo di awal, forum potensi Tangsel itu kan kenapa kita nggak menamakan Potsar? Potsar itu kan fokus di bidang pencarian dan pertolongan, sedangkan di forum potensi Tangsel itu nggak hanya tim pencari dan pertolongan aja, tapi banyak klaster, ada beberapa klaster. Nah, sebenarnya di masing-masing lembaga atau organisasi itu pasti ada fokusnya masing-masing. Betul. Kayak misalkan contohnya, dia fokus di pengawalan. Alhamdulillahnya jadi ada perkembangan yang tadinya hanya mengawal ambulans saja, tapi sekarang sudah bisa membantu mengawal teman-teman tim rescue. Karena kami sendiri kalau OCC itu kan fokusnya di pencarian dan pertolongan. Kadang kalau sedang dalam panggilan yang urgent, itu juga kita butuh pengawalan supaya lebih cepat gitu. Jadi nyambungnya di situ. Oh, berarti saling menopang nih Bang ya. Teman-teman ngebukain jalan buat supaya yang nolong lebih cepat ya. Pasti kalau dipanggil urgent lah ya kan. Kalau dipanggil slow-slow aja bahaya juga. Pasti ada sesuatu. Nah, yang menarik ini klaster Bang. Bang Bagol tadi menyebut ada 5 klaster. Selain pencarian pertolongan, ambulan, medis, logistik, posko, ini didasari dari, kalau tadi yang disampaikan nama Kakak Nia, ini didasari dari masing-masing forum punya kekhususan sendiri. Yang akhirnya diramu jadi 5 klaster ini. Kirain perumahan doang Bang, ada klaster. Iya. Jadi memang ada sebenarnya sih kita jadi lebih ke menilai dari pengamatan yang memang kita coba rangkum dari tiap-tiap kita bikin kegiatan gitu. Artinya kalau misalnya memang kita lagi bikin water rescue ternyata dia nggak pada gabung segala macam, bukan berarti ya mereka nggak setuju gitu, karena memang bukan ranah mereka gitu. Oke, ada spesialisasi masing-masing. Kadang jadi ketika kita turun untuk ngerespon ya orang tenggelam atau mungkin ini mereka nggak bisa ikut karena mereka tidak dibekali dengan kemampuan itu. Tapi ketika nanti ya contoh kejadian kayak di Cianjur, mereka itu udah bahu-membahu, mereka yang udah bercover untuk kebutuhan bantuannya, kebutuhan itu jaringan-jaringan itu udah mulai itu masuk tuh. Kayak kemarin di Cianjur itu kita hampir dapat bantuan itu sekitar 2M itu bantuan itu, kalau kita dikonversi itu dari semua elemen, dari semua itu tergabung, sumbangan yang kita kumpulkan itu nilainya tuh seperti itu.
dan itu 2 kelas itu penuh semua untuk bantuannya gitu. Sehingga tinggal nanti teman-teman mendistribusikan, itu nanti ada lembaga khusus yang memang mereka bisa bantu untuk itu, juga untuk pencarian juga ada. Jadi masing-masing itu nanti yang bagian dapur umum pulang ke situ, mereka istirahat, makan di situ, besok nyari lagi sesuai dengan toksi dan juga kemampuan mereka gitu. Berarti dari semua yang dihimpun teman-teman udah tahu tuh ya pos-posnya. Jadi yang nyari nggak mikirin lagi nih perut. Ya kan? Bener. Yang masak lo nggak mikirin lagi kalau dia puyeng-puyeng mesti ke puskesmas mana enggak, karena ada medisnya. Ada medisnya. Tapi saya sepakat yang tadi dibilang sama Bang Bagol bahwa semua harus berdasarkan kemampuannya, skillnya. Karena gini, ini yang menarik si pengawal ambulan nih. Betul. Nih maaf nih Bang, saya banyak juga sering ngelihat di jalan yang awal tuh wah aura-auran Bang. Iya. Jadi ternyata nggak cuma sekedar bisa naik motor ya. Betul. Tapi ada kode-kode atau ada etika, ada rambu-rambu yang harus dipatuhi atau bagaimana Bang? Ada pelatihan atau bagaimana? Mungkin bisa disampaikan Bang sedikit. Sebenarnya kalau di IEA itu Bang, karena kan mungkin kalau bisa dilihat ya Bang ya, kalau misalnya yang saya lihat sendiri Bang, IEA itu sepertinya organisasi pertama Bang di Indonesia. Iya. Yang mengkhususkan. Iya, karena didasari oleh rasa nih banyak nih ambulans lalu lalang, tapi kesadaran masyarakat itu masih rendah terhadap adanya ambulans dan mereka masih jarang ada yang mau empatinya kurang. Empatinya kurang. Dan maaf saya potong Bang, jangan masyarakat Bang, aparatnya aja kadang nggak sadar Bang, pejabat yang pada saat pada korup dikawal-kawal Bang. Iya benar. Giliran yang bener-bener butuh nih ambulan, waduh keleleran, ketahan mobil apa segala macem nih. Makanya ada pelatihan khusus untuk itu Bang. Kalau pelatihan khusus itu ada Bang. Jadi nanti sebenarnya kan kita itu senasional Bang. Jadi setiap provinsi, setiap kota tuh ada. Jadi itu untuk pelatihan-pelatihan itu nanti kembali lagi ke wilayahnya masing-masing. Udah ada. Udah ada. Tinggal nanti disampaikan. Betul. Tinggal diarahkan dia masuk wilayah-wilayah mana. Jadi sesuai dengan domisili mereka daftar gitu. Nah, sebelum nanti kita masuk satu pertanyaan yang mereka harus jawab masing-masing nih tadi gini jawab masing-masing tapi ada kesamaan. Nah ini saya Kakak Nia nih, ya kan? Pada saat di lapangan, tadi disampaikan nama Bang Bagol kalau di Cianjur, salah satu contoh ya di Cianjur teman-teman dari potensi Tangsel turun, ya kan? Nah Kakak Nia pasti ikut juga dong, ya kan? Nah itu gimana dengan organnya? Lu jangan senyum-senyum lihat gua. Gue takut ketahuan nih gue siapa. Nah, maksudnya dia kan OCC pasti ikut juga di situ kan? Ada. Nah itu benturan nggak kalau di lapangan? Dengan si potensi SAR kan, misalkan Kak Nia berangkat sebagai potensi SAR nih, ya kan? Dari potensi SAR, dari potensi Tangsel, maaf, saya selalu nyebut potensi SAR karena kebiasaan. Iya kebiasaan dan terpatron sama potensi SAR Basarnas gitu loh. Jadi potensi Tangsel berangkat. Tadi Bang Pahit juga kan bilang kalau dia IESA IEA berangkat, dan tiba-tiba OCC juga berangkat. Nah, Kakak Nia berangkat sebagai potensi Tangsel. Nah, di lapangan ketemu sama OCC nih. Diprotes sampai lu kok jadi pakai baju potensi Tangsel lu gitu. Apa jadi, gimana ya? Kita forum potensi Tangsel itu wadah perkumpulan untuk teman-teman saling bersilaturahmi, saling bertukar program atau program bersama. Intinya sinergi. Nah, sinergi ini kita masing-masing membawa lembaga atau organisasinya masing-masing. Jadi forum ini tidak membuat teman-teman kehilangan identitasnya. Jadi sebagai wadah, jadi sebagai yang dari misalkan saya dari OCC, ya saya tetap sebagai OCC seperti itu. Tapi saya punya wadah di Tangsel itu forum potensi Tangsel. Jadi seperti itu. Kalau misalkan untuk di saat turun, nah sinergi kami unik nih Cing. Gimana unik ini? Jadi misalkan
kita dapat info nih, terjadi ini contohnya gitu ya, terjadi sebuah bencana, lokasi di mana nih. Kita pertama itu kita ada di Potensi Tangsel ada tim asesmen yang bergerak. Itu info-info yang ada dikumpulkan dan alhamdulillah sih selama ini beruntung selalu dapat yang valid. Entah bencana, entah operasi SAR, pencarian orang atau apapun, kebakaran pun sama. Kita ada tim asesmen yang memang tim pencari info A1 atau tidak. Jika memang sudah A1, nah itu tim evakuasinya tuh yang berjalan. Tim SAR-nya berjalan. Di sana tim SAR biasanya juga manggil, nyolek-nyolek biasanya. Nyolek yang memang ada lembaga yang bisa mensupport di dapur umum untuk makan dan minum, itu pasti secara otomatis membantu juga. Dapur keliling jalan nih, jangan kayak gitu. Dapur hangatnya jalan, ya. Darling, ada darling. Dapur keliling. Nah itu biasanya mereka bukan hanya buat teman-teman Forum Potensi Tangsel aja, enggak. Pokoknya semua relawan yang ada di lokasi pencarian itu untuk mereka yang ada di sana gitu. Oh, misalkan saya nih di Cianjur. Ya. Tiba-tiba saya misalkan dari tim ngopi. Ya. Ngopi-ngopi lah gitu. Dari luar Tangsel. Dari luar Tangsel gitu. Ya. Tiba-tiba lihat, kayaknya ada dapur Tangsel. Ada dapur Potensi Tangsel nih. Saya lapor nih. Di saya ada menangani satu tempat di lokasi A, misalkan di Cianjur gitu. Daerah Kramat. Butuh bantuan nih gitu. Datang nih Bang Bagol, ngasih, boleh tuh? Boleh. Selama itu tercukupi. Iya. Jadi support yang diberikan sama Potensi Tangsel ini bukan hanya untuk kawan-kawan yang tergabung di forum, tapi kepada siapapun relawan yang ada dan membutuhkan selama masih bisa disupport diberikan. Betul. Termasuk pengawalan kalau memang dibutuhkan diberikan. Diberikan. Enggak hanya khusus untuk Tangsel. Enggak, untuk semua yang ada di sana. Seperti itu, misalkan contohnya tim yang bisa support makan dan minum juga bisa bantu. Minta bantuan medis. Nah, bantuan medis juga ada standby. Nah, medis ini biasanya kalau kita dari dalam hal pencarian orang hanyut atau kebakaran atau apapun, selain medisnya standby untuk si korban, tapi medis juga menjaga relawan-relawan yang turun. Oke, berarti si medis ini nggak hanya fokus untuk menangani korban, tapi dia juga menjaga si relawan. Biar tetap fit. Iya, relawan itu kan butuh diperhatikan, Ci. Oh iya, saya butuh vitamin, nggak lucu, gatel-gatel. Relawan nguyung gitu. Nah, ini menarik teman-teman. Jadi itu nggak ada tuh ego. Wah, gue nih dari ngopi petang nih. Wah, lu kan Potensi SAR, gue kan ngopi petang Potensi SAR juga, tapi bawa bendera gue nih, gue mau bawa nih. Nggak begitu ya? Enggak, kita masing-masing naruh bendera tuh relawan dengan identitasnya masing-masing, mereka bersama-sama, termasuk juga ke instansi juga, entah Basarnas atau BPBD. Di saat di lokasi kita menyatu. Nah, ini nih. Itu. Saya dapat pertanyaan bagus nih buat koordinator nih. Tadi dia ngomong instansi nih. Kan gue jadi keingetan, keceplosan. Salah ini yang mau ini. Ya. Nah, hubungan Potensi Tangsel, forum Potensi Tangsel nih, sama pemerintah Tangsel sendiri, itu gimana tuh Bang? Alhamdulillah baik-baik saja. Iya sih, lu nggak berantem. Ya maksud gua kan secara perizinan, karena kan bawa nama kota loh. Jadi gini, selama ini sih kita jalan itu ya alhamdulillah ini khususnya yang memang yang punya peran di bidang kebencanaan dan kemanusiaan itu mereka support banget kita gitu, karena memang kita saling kalau kita bikin acara mereka pasti ngundang. Ini mereka nih pasti kita undang dan alhamdulillah mereka tuh pasti pada datang ikut. Dan ketika mereka bikin acara ya kita pasti diundang. Pasti diundang ya. Apa ada surat tertulis pengesahan atau gimana? Enggak ada. Enggak perlu. Karena memang kita setara gitu. Oke. Hubungan Potensi Tangsel dengan pemerintah Tangsel itu sejajar. Mitra, partner. Jadi nggak perlu ada atasan, nggak perlu ada bawahan.
tapi bahwa ini saling menunjang dan saling menguntungkan harusnya ya. Karena bicara kejadian bencana alam sosial kemanusiaan itu bisa ada di mana aja. Betul. Sekarang itu bencana nggak hanya ada di daerah pinggiran, nggak hanya ada di daerah pesisir, atau nggak ada di perkampungan, tapi di perkampungan pun atau di perkotaan pun bahkan lebih sering terjadi. Dan beruntung sekali Pemkot Tangsel punya potensi yang tergabung di wilayahnya, yang isinya para orang-orang yang memang punya skill, keahlian di bidang itu. Nah, last but not least, kegiatan apa sih yang paling berkesan menurut Bang Bagol yang pernah diikuti selama ikut jadi di forum Tangsel? Nanti gantian, Abang juga dan Kakak Nia. Kita beberapa kali bikin kegiatan dan alhamdulillah selalu tuh responnya tuh bagus gitu ya. Jadi ada beberapa hal, kayak misalnya kita pernah bikin kegiatan water rescue dan vertical rescue kita gabung dan itu ternyata antusiasmenya ngebludak sekali dan itu berjalan dengan sangat baik. Terus kedua juga kita ada program bersih Sungai Angke ya, dan itu kalau kita udah nge-share udah pasti itu dari mana-mana pasti pada datang. Bersih Sungai Angke. Muara Angke. Itu Sungai Angke yang Tangsel ini kan dilewatin Sungai Angke. Di tengah kotanya. Saya taunya Angke Muara Angke, Bang. Jadi itu kegiatan yang menurut Bang Bagol paling ini ya berkesan ya, karena banyak yang ikut, antusiasmenya tinggi, human interestnya bagus di Tangsel sendiri. Kalau Abang? Karena mungkin pelatihan sih Bang, pelatihan medis, karena kebetulan di tiap pelatihan medis saya sendiri diamanahin dan dipercaya jadi sebagai ketua pelaksana Bang. Dan emang antusias teman-teman relawan Bang. Mungkin di luar forum potensi sendiri itu besar banget Bang. Jadi kayak kemarin nih Bang, kayak yang buat besok nih Bang. Oh ada Bang. Boleh di-share apa nih? Jadi besok itu kita ada kegiatan pelatihan medis. Jadi ini sebenarnya di tahun ini insya Allah ada 2-3 pelatihan medis di tahun 2025 ini. Besok yang pertama. Dan pelatihan akan bertahap. Terus? Dan sebenarnya kita baru hari pertama, baru kemarin kita share flyer Bang. Belum ada setengah hari ya. Ada misalnya dari Bekasi, dari Bogor tuh langsung nanya tiba-tiba Bang. Rame. Alhamdulillah ya. Iya. Dan emang antusiasnya tinggi dan dan banyak teman-teman juga yang support Bang. Support dengan kegiatan kita, dan juga seperti yang tadi dibilang Bang Bagol, kalau misalkan dari forum potensi ini kita ada dari beberapa klaster. Salah satunya klaster dari logistik atau misalkan dari dapur umum gitu ya. Nah, dari situ kita saling nge-backup Bang. Jadi misalkan, nih dari forum potensi ngadain acara nih, yaudah, nih kita dari lembaga ini kan kita klasternya di dapur hangat atau dapur umum, ini kita buka nih untuk kegiatan forum ini. Jadi kita sering nge-backup. Begitu ada info, semua langsung sesuai kemampuannya. Gue bantu di sini, gue dorong ini, gue dorong ini. Betul. Wah. Jangan takut teman-teman kalau nggak kebagian untuk pelatihan medis yang pertama besok. Masih ada 2 bahkan mungkin sampai 3 kali lagi nanti di tahun 2025 ini. Doain teman-teman biar dilancarin dan dikasih sehat juga. Amin. Karena penting Bang medis itu. Bener tadi yang dibilang sama Kakak Nia. Lu gimana mau nolong orang kalau lu sendiri juga tiba-tiba fisiknya drop. Karena kan namanya di luar ya Bang ya, namanya di tempat bencana. Apalagi tadi kalau lagi nyari orang hilang di sungai yang biasa teman-teman disebut dayung patah ya. Nah itu kan dingin-dinginan di pinggir kali. Kalau nggak ada teman-teman medis, nggak ada teman-teman pengawalan, waduh repot juga. Nah ini terakhir nih ibu kita nih, kakak kita. Lu nggak mau konde. Nah kakak kita ini perempuan. Apa sih yang menarik di kegiatan potensi Tangsel ini, forum ini? Sampai mau ikutan gitu loh. Yang berkesan apa yang menarik? Ya, berkesan sama menarik beda ya? Beda ya? Ya terserah deh kakak mau jawabnya apa deh.
Sebenarnya kalau dari semenjak berdiri gitu ya, berjalan Forum Potensi Tangsel ini kegiatannya keren-keren, Cing. Selain kegiatan yang memang menguntungkan internal anggota Forum Potensi sendiri, tapi ada juga yang memang memberikan manfaat untuk masyarakat. Kalau yang salah satunya tadi yang Bang Bagol bilang itu ada bersih Sungai Angke. Itu karena memang kita pada saat itu memang melihat gitu ya. Banyak tiba-tiba terjadi banjir di sekitar kampungan yang dilintasin Sungai Angke. Terus udah gitu juga ya memang ternyata banyak sampah. Terus pas kita cek juga ya jadi banyak temuan gitu. Ada yang sodetan baru, ada yang bentuknya tidak sesuai dengan yang seharusnya, itu berubah berarti. Iya, itu apa sih namanya? Itu sebenarnya tadi udah ceritain sama Bang Bagol, menariknya di situ. Nah, karena itu udah disampaikan Bang Bagol, terus kalau untuk patih-patihan sama Kak Vicky tadi, nah ada satu lagi yang ini berkesan. Salah satunya ya, karena kegiatannya bukan hanya yang disebut Bang Bagol dan Bang Vicky doang, itu ada bersih-bersih menara masjid. Jadi bersih-bersih menara masjid. Nah, itu ada ceritanya tuh, kenapa kok kepikiran ngebersihin menara gitu. Ini bukan bersihnya kita pakai skill ya, bukan yang pakai tangga atau bambu-bambu disusun. Iya, kagak nyampe tuh, susah tuh. Mesti nyewa stagger tinggi kalau pakai begituan mah. Waduh. Jadi kayak pengalaman sebenarnya pengalaman Bang Bagol sendiri sih, dia tuh cerita mulu gitu kalau misalnya ini menara kotor banget ya, menara jorok banget ya, misalnya iya dekil banget, kotor banget, rontok catnya segala macam. Nah, kita beberapa kali cerita sama yang si penjaga masjid, masa nanya gitu ya, nanya. Nah, rata-rata curhatan mereka itu ada yang sudah 15 tahun nggak pernah dibersihin menaranya. Puluhan tahun ada yang sampai 20 tahun. Nah, dari situ tiba-tiba terlintas aja gitu. Kita bersihin apa ya menaranya ya. Nah, kebetulan pada saat itu padahal Covid. Lagi Covid, kebetulan masjid kosong kan. Nah, kita manfaatin itu. Yaudah nih, karena masyarakat juga lagi dihimbau untuk diem saja di rumah. Beberapa tim memang melakukan penyemprotan disinfektan. Nah, kita jadi sebagian kita ngincar masjidnya, menaranya. Jadi menaranya itu dibersihkan dan memang agak sedikit egois. Yang terlibat membersihkan menara hanya teman-teman yang bisa vertikal aja, vertical rescue. Iya, secara alat juga kan terbatas. Skill juga kan nggak boleh sembarangan karena kita ketinggian itu kan tanggung jawab dengan diri kita sendiri gitu kan. Kita harus percaya alat kalau bisa pakai alat. Jadi egoisnya cuman teman-teman yang bisa manjat aja, yang jago di vertikal aja, yang skill di vertikal aja yang bisa membersihkan menara. Tapi teman-teman yang lain juga terlibat juga. Jadi istilahnya kita semua jalan bareng nih, bekerja bersama, mahkotanya tim menaranya. Jadi yang nggak punya skill ketinggian, kita babatin yang di bawah. Jadi nggak cuman fokus di menara aja, kita juga bersihin di bawah gitu. Ya kamar mandinya, ya masjid dalamnya, terus juga apa yang harus kita bersihin, karpetnya segala macam, jendela. Nah, itu jadi semua berjalan. Tim dapurnya juga yang support konsumsi terlibat, medisnya juga terlibat. Jadi semua terlibat. Bahaya juga kalau nggak punya keahlian ikut-ikut naik, nggak cuma sekedar bisa manjat pot. Nah, tapi yang menarik bahwa kegiatan ini dilaksanakan di era pandemi. Betul. Dan saya itu yang bikin jadi berasa. Iya, gitu. dan apa ya? Mungkin kalau tadi Kakak Nia bilang egois, sebenarnya egois dalam tanda petik ya, bukan egois pelit gitu loh, tapi bahwa kita sadar diri. Ya. Ini pekerjaan namanya juga menara masjid, dan saya yakin si masjid tersebut bukan tidak punya uang, bukan juga tidak mampu,
Bukan tidak punya uang atau tidak mau, tapi dia tidak mampu karena banyak tukang-tukang yang nggak bisa. Betul. Karena kan beda tukang bangunan sama tukang cat. Ya kan? Iya. Sementara kalau dia nyewa gondola bingung juga kali kan. Nah, teman-teman menyiapkan waktunya pada saat kebetulan di era pandemi dan kepikiran mereka pada saat orang sibuk kapat covid pada ngumpet, mereka malah membuka ruang dan akhirnya saling support. Yang nggak bisa punya skill manjat, mereka support di bawah, membersihkan, menyemprot dan sebagainya. Yang nggak bisa ikut disemprot-semprotan sebagainya karena mungkin keterbatasan pada saat itu ya. Bicara APD, bicara prokes dan sebagainya, mereka support di logistiknya. Begitupun teman-teman yang misalkan logistik sudah terpenuhi, mereka support di hal yang lain, entah jadi keneknya si pemanjat, membantu alat-alatnya dan sebagainya. Dan ini sebuah kerja tim yang patut di-appreciate. Keren. Potensi Tangsel keren. Iya. Dan dampaknya ya, karena pertama itu yang memang jarang dipikirkan orang gitu untuk menara masjid. Dan itu memang sulit gitu. Jadi harus ada skill khusus kan untuk membersihkan menara. Pertama itu, yang kedua kayak ya ada rasa kebanggaan ya di saat memang ada pengurus masjid atau warga sekitar yang memang melihat jadi bersih, alhamdulillah, jadi terima kasih gitu. Ini masjid bersih banget, jadi kayak gitu. Justru malah kita yang on the spot banyak warga yang kasih segala macam. Gitu. malam warga bantu. Ikut juga bantu, baik dia ngasih minum, ngasih makanan apa tapi jajanan. Tetap dengan prokes ya. Iya, tetap dengan prokes, nggak uruk-urukan. Kan tadi udah dibilang. Ini egois, tapi egoisnya dalam tanda petik. Jadi nggak juga semua bisa ikut-ikutan, nggak, karena memang bicara safety first pertama ya. Nggak bisa ini buat juga latihan, karena ini memang sebuah pekerjaan yang harus butuh diselesaikan. Bukan untuk perkenalan ya Bang Bagol ya. Betul. Dan waktunya juga terbatas di pandemi lagi, lu pada kepikiran juga lu ya. Itu mumpung kosong sebenarnya. Enggak, orang sibuk nyari disinfektan sama hand sanitizer, lu masih nyari cat lu ya pada ya. Astaga, dan ini keren teman-teman, potensi keren. Nah, teman-teman, kalau pertanyaan terakhir nih saya nih Bang Bagol, sebenarnya ruang keanggotaan ada gak sih pendaftaran atau memang terbuka aja? Sebenarnya sih kalau di kita itu ketika mereka memang mau sinergi, mau jalan bareng, ya kita bareng-bareng aja gitu. Nggak peduli saya dari Bangladesh misalnya gitu. Boleh. Yang penting mau sinergi, mau berbagi bareng, mau jalan bareng-bareng bersama-sama ya udah. Tidak membawa ego. Seperti tadi Bang Faid bilang, pengawalan nggak cuma sekedar bisa naik motor, bro. Gue juga bisa naik motor. Tapi kalau buat ngawal, wah mungkin gue perlu dikawal. Karena saya kan nggak tahu bicara harus ngawal itu seperti apa. Karena patwal itu kan ada pelajarannya, dan ternyata ini sudah ada di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman yang memang punya minat khusus atau memang selama ini sudah melakukan hal itu, kalau pengen lebih paham dan tahu ilmunya bisa menghubungi nanti teman-teman forum potensi Tangsel. Dan kebetulan teman-teman juga membuka ruang untuk besok latihan medis, dan ini bukan sekali tapi ada beberapa sesi, nanti bisa dibuka lagi kalau yang memang nggak bisa ikut besok ya Bang ya. Dan ini boleh Bang, siapa aja ya? Siapa aja? Ini gratis dan bersertifikat. Ya udah enak gitu. Bro, gratis dan lu dapat sertifikat atas pelatihan ini. Asal lu mengikuti dengan baik, wah lu bisa menangani. Karena sekarang perlu sertifikasi Bang. Betul. Bawa ambulan aja harus punya sertifikat sekarang. Nggak cuma sekedar bisa nyetir, jadi harus dibedain juga ambulan sama mobil siaga ya. Betul. Kalau ambulan tuh harus ada sertifikat itu Bang, kalau nggak salah ya. Nah, harapan dan keinginan kalau dari Bang Bagol sendiri? Ya, kalau harapan sih lebih ke apa ya? Semoga ke depan tuh lebih banyak yang bersinergi bareng. Kita juga dimudahkan untuk pemberdayaan dan pendalaman pengetahuan teman-teman di bidang kemanusiaan, sehingga ke depannya itu berjalan bisa lebih baik.
Kalau saya kurang lebih sama Bang. Jadi karena kita ada di forum potensi Tangsel yang mungkin isinya itu bendera-bendera yang mungkin ada juga yang di luar Tangsel. Itu kita bisa saling belajar bersama, kita saling bisa ningkatin skill yang tadinya cuma bisa medis doang, terus gabung di forum potensi ini bisa nih belajar, oh bisa ngesar juga, bisa medis, bisa psikososial dan lain-lain itu bisa. Dan juga berharap sih di forum potensi ini bisa lebih berkembang Bang, karena kebetulan kita juga ada ini Bang ya, ada program untuk komunikasi Bang. Jadi komunikasi itu kita ada semacam menggunakan Zelo. Zelo itu kayak semacam radio digital, bisa di handphone dan bisa di HT digital. Wah, ini menarik nih, baru tahu. Dan kita sedang mengembangkan, alhamdulillah di forum potensi Tangsel ini rata-rata udah banyak yang bergabung Bang, dan sudah ada dari kota Tangerang Raya, di wilayah Tangerang Raya, DKI Jakarta, dan DKI juga. Iya, dan kita mengembangkan di beberapa, bahkan ada dari Kalimantan, dan itu berfungsi untuk kita saling berkoordinasi Bang. Wah, iya, mantep. Dari Tangsel ke nasional. Iya. Mudah-mudahan teman-teman netizen dari Depok dan Bogor denger nih biar bisa ikutan juga nih. Saya nggak menyebut daerah saya. Kakak, harapan keinginannya Kakak. Giliran saya nyengir mulu Cing. Harapannya untuk forum potensi Tangsel ya. Iya dong. Kalau harapan saya masih ada harapan nggak? Bercanda. Jadi untuk forum potensi Tangsel itu harapannya semakin luas jaringannya, semakin berkembang, semakin melakukan inovasi-inovasi yang bermanfaat, kegiatannya, programnya, dan untuk teman-teman yang terlibat di forum potensi Tangsel juga bisa bersinergi dengan baik, makin mantap dengan gerakan-gerakan kita bersama. Harapannya sih intinya kalau naik bareng kita sama-sama, jadi semakin kompak, semakin melambung, ya berguna dan bermanfaat untuk semua. Nah, teman-teman semuanya bahwa boleh kita berguru dan mencari ilmu dimanapun, tapi pada saat kita bergabung menjadi satu, maka lepaskan ego kita masing-masing. Itu menjadi satu kesatuan untuk saling menopang menuju keberhasilan, dan tadi bahasa Kakak Nia, naik bersama-sama. Jangan ada yang tertinggal atau meninggalkan. Dan teman-teman forum Tangsel terbuka Bang ya, untuk berbagi, sharing, bahkan kalaupun mau kita belajar bareng Bang ya, untuk meningkatkan skill masing-masing, atau ada ilmu-ilmu lain yang misalkan ternyata dari 5 klaster ini perlu ada tambahan 1 klaster lagi loh, misalnya begitu. Monggo dikonsultasikan, nanti bisa menghubungi di kolom di bawah. Di kolom di bawah. Di kolom meja. Di kolom di bawah ada nanti. Belum ya? Ya, di kolom di bawah nanti bisa dihubungi, bisa bersama teman-teman forum Tangsel. Dan sekali lagi appreciate buat teman-teman forum Tangsel, potensi Tangsel, sehat semua dan berkarya terus untuk berbuat kemanusiaan dan sosial di Indonesia. Yo, sampai jumpa.